Halo semuanya, balik lagi di acara di Max Talk bersama saya Religi dan juga ada siapa? Chen Leani. Oke, Mas Ti Chenli. Udah lama nih kita gak ketemu. Gimana kabarnya Mas Ti Chenli? Baik ya. Oke, Mas Chenli ini serius sengaja apa namanya tuh kita di Max Talk hari ini ngundang Mas Ti Chenli karena kemarin tim konten sempat informasi juga kan. Ini ada beberapa pro kontrak nih. Ini seru banget ini serius. Beberapa pro kontrak tentang analisa teknik 3MA Mas Ti. Makanya saya pengen hari ini kita bahas dan kita pengen buktikan. Setuju gak? Iya oke. Deal ya. Jadi maksudnya ngobrol hari ini benar-benar pembuktian tentang privat itu. Banyak Oke. orang yang kepo. Oke, jadi semuanya buat sahabat trader di Dimix Official yang selalu nonton gitu kan, yang pengen trading, yang nonton hari ini jangan di skip. Benar-benar jangan di skip dan tolong banget ditonton sampai habis penjelasan langsung dari Mas Channel ini no edit. Gak mau saya. Oke, ya tim konten jangan ada editan, kalau ada yang salah juga gas aja gitu kan. Oke, Mas Channel kita langsung aja pertama. Mas itu tuh punya grup kan, betul? Iya. Namanya itu grup teknik 3MA. Iya. Nah, saya pengen tahu dong, jelasin dong apa yang dimaksud dengan grup teknik 3MA itu dan kenapa harus namanya teknik 3MA gitu loh. Jadi grup ini tuh hanya diperuntukkan untuk signal yang hasil analisa dari teknik 3MA expert aja, Ji. Karena di dalamnya itu bukan hanya teknik 3MA expert, tapi di sana juga saya udah pakai teknik support resisten. Jadi sudah dikemas sedemikian rupa dan akhirnya hanya menggunakan teknik 3MA expert. 90% menggunakan teknik 3MA expert. Oke, kalau super resistance berarti sebagai bantuannya doang lah ya. Ya, support Gitu. resisten itu hanya sebagai bantuan aja. Oke, jadi jelas banget sih, makanya namanya grup privat teknik 3MA nih. Yang paling keren tuh adalah setiap orang selalu bilang gini nih, 90% ini serius nih, kita bahas. Ini udah tadi perkataan tuh langsung 90%. Itu maksud dari kalimat 90% tuh apa itu? Akurasi signal kah atau kayak gimana kah coba? Oke, kalau aku bilang akurasi signalnya itu 90% iya. Oke. Bahkan aku pernah bilang kalau dulu itu teknik 3M expert itu 99%. Oke. Karena pure-nya, aslinya itu dalam waktu 3 bulan berturut-turut itu nggak ada SL sama sekali. Oke. Gak ada SL sama sekali dan sistemnya pun gak averaging selama 3 bulan berturut-turut itu tuh. Makanya aku bilang kalau teknik 3M expert ini adalah teknik dengan akurasi 99% profit. Dan masuk ke tahun-tahun ini aku mengatakan dia 90% profit karena ada pro kontra yang yang booming banget soal itu, karena kan waktu dulu itu aku bilang 99% Betul profit banget, ya, aku masih ingat 3 itu. bulan berturut-turut, tapi pas flash crash itu hancur langsung. Iya, Ya, sekali itu. ya, karena pembuli itu senangnya di sana, nyari kesalahannya di sana. Jadi aku perbaiki dan aku bilang kalau teknik 3M expert ini adalah teknik dengan akurasi 90% akurasinya. Akurasi signalnya gitu ya. Ya. Kalau 90% profit mungkin terlalu naif ya, Ji. Iya, iya, betul, Tapi betul, kita betul. katakan akumulasi per minggu, per bulannya itu insya Allah selalu profit di atas rata-rata dari target 10-20%. 10 sampai 20% terkait dari balance masing-masing berarti kan. Iya, betul Oke, sekali. karena kan beda-beda kan di Beda-beda. Dimix itu. Oke, ini keren banget sih. Berarti kan 90% itu akurasi. Itu kan berdasarkan dari Mas Channel itu trading kan faktanya. Exactly. Nah, pertanyaannya adalah Mas Channel melakukan backtest untuk teknik 3MA ini berapa lama gitu loh, saya pengen 9 tahu. tahun, Ji. Anjay, 9 tahun guys. Sebenarnya 8 tahun baru ngeluarin buku, dan mungkin kalau untuk yang namanya teknik kita kan harus selalu memperbarui Ah, iya, dan betul. mempelajari aja ya. Ya, betul. Jadi aku bilang sampai sekarang pun aku hanya masih mempelajari true false signalnya itu ada di mana aja, karena market itu selalu berubah tergantung dengan kondisi perekonomian negara-negara Betul, dunia kan. betul. Karena kita juga tidak bisa memprediksi kalau misalnya ada bencana alam, Iya benar. perang kemarin, itu yang sebenarnya harus selalu dipelajari dan dibenahi. Oke. Karena yang namanya teknik itu tidak bisa stuck. Benar. Aku paham sih sekarang, maksudnya yang dimaksud dengan akurasi itu kan lebih ke teknikalnya. Iya. Tapi kan di luar dari fundamental itu teknikal yang saya tahu gak ini kan. Ya kalau aku sih tidak pernah mempelajari fundamental, Ji. Ah. Tidak pernah mempelajari fundamental, tapi kalau misalnya news besar seperti Brexit, terus perangnya Rusia sama Ukraina, terus sekarang Israel sama Hamas, Iya. aku tidak bisa memungkiri kalau itu tuh 100% yang mengubah arah market. Ya, tapi balik lagi kalau teknikal itu pasti masuk ketika news itu nggak ada. Betul. Karena news itu nggak akan tiap hari, tiap waktu, tiap jam. Iya gitu. benar. Kalau ngomongin news sih benar. Jadi kita masih bisa kena teknikal. Oke. Yang paling keren tuh gini sih sebenarnya buat podcast hari ini tuh. Di sini di mana mengatakan Mas Channel itu kan bahwasanya itu kurang lebih gak tahu saya nih 3 bulan atau berapa gitu kan udah profit hampir 400%. Yes, betul?
Sekarang 500 Ji. Malah naik lagi. Kira malah nurun. Sekarang 500% dan ini tuh akunnya Oke. akun dengan deposit 500 juta. Oke. Aku depositnya itu tanggal 9 Oktober kalau nggak salah. Oke. Ya. 9 Oktober. Ya 9 Oktober apa 29 Oktober gitu ya. Ya, kalau Oktober berarti Aku itu masih lupa. baru lah. Ya 9 Oktober. Kalau dikalkulasiin sampai sekarang itu aku udah WD profitnya sekitar 2,6 M. Oke. Nah sekarang kalau dilihat profitnya kalau akumulasiin semuanya udah 500% dari modal 500 juta kurang dari 1 bulan Ji. Oke, kurang Dan dari- ini akun yang 500 juta ini akun yang investornya itu dibagikan. Nah. Jadi khusus para trader yang memang sibuk di siang di pagi hari, Oke. mereka ngikutin tradingnya itu malam. Hmm. Dan dipandu juga Ji sebenarnya aku nggak mentahan ngasih investor karena kita nggak ada copy trade ya. Ya, betul, Copy trade tidak diperbolehkan, betul. Tidak ada master copy trade. Tapi kalau untuk memberikan signal dan mencontek signal dari akun investor yang aku kasih, itu diperbolehkan. Oke. Karena di sana ada perhitungan money managementnya, ada perhitungan lotnya juga. Jadi yang pengen profitnya barbar dengan resiko yang barbar juga Ji, biasanya mereka tradingnya malam di jam 7. Biasanya aku ngumumin kita mancing jam 7 malam ya, ikutin akun investor. Dan disarankan yang mengikuti akun investor tuh kayak gini Ji. Ada laptop, ada handphone, ataupun ada 2 device yang berbeda, Ya, jadi bisa nyontek. Hmm. Karena kalau untuk akun investor ini aku mainnya scalping M30-an. Oke, scalping hit and run Di sesi berarti kan. Amerika, Sesi ya di sesi ya. Amerika. Oke, paham. Sorry nih, ini kan kalau kalimatnya buat yang investor, mereka trust pasti. Ini kita ngobrol di podcast, maksud gue paham gak sih? Nah gitu kan kalau ngomongnya ya 500 juta lah, profit berapa ya gitu kayak ya bodo amat, mereka tahu investor. Tapi kan bagi yang nonton mereka gak percaya. Saya pengen lihat akunnya dulu boleh? Boleh. Oke, ini kita Mungkin lihat. nanti diliatin di sini ya. Oke. Oke. Sorry, tim konten nanti bisa diliatin akun posisi Celi biar yang Dan nonton sepakat. aku lagi ada Coba. posisi sell Ji dan sekarang lagi profit, boleh dilihat aja. Oke. Itu pembuktiannya. Sorry ya, aku lihat di Karena story. gue gak ngasih akun investor ke orang-orang di Dimex ya gak? Dia gila sih lotnya anjir beneran. Sorry, tim konten nanti biar kita apa namanya tuh ini pembuktian juga di acara ini ya. Oke, nanti tolong Boleh dong diliatin. sekalian dibuka yang 5M nya. Udah Udah profit berapa? gila dong 5M. Punya akun berapa sih? Ada Itu 2. Ada dua. Ada maksudnya beda balance berarti. Beda balance. 1.500. Itu yang profit hampir 400% yang mana? Yang 500 juta Ji. Oke. Yang 500 juta sekarang itu profitnya sekarang itu balance-nya Berapa? profitnya itu sekarang 3,3 Ji. Yang udah di WD-nya itu 2,4. 3,3 berarti udah Kemarin lebih berapa 400%, sekarang udah 500%. Iya benar 500% itu. Ditampilin ya, sip ya. Oke. Ditampilin. Ya ini juga lagi ada running profitnya juga. Bang Ngeri, itu 5M yang berapa? 500 juta? 500 juta. Oke. Dan ini yang 5M-nya juga aku nggak tanggung 20 lot. Nah, itu Kenapa yang dilatih? itu yang gue pengen tanyain. Itu yang gue pengen tanyain sekarang. Nah, ini kan kalau ngomongin money management, sorry ya, gak semua orang tuh siap kan dengan lot yang besar. Nah, ya, tadi saya lihat Masjid Channel tuh paling kecil tuh pakai lotnya 5 lot kalau gak salah. 5 lot, paling besar 20 lot kan. Itu maksudnya pemikiran apa yang bisa membuat nyampe lotnya sebesar itu? Kalau orang trader kan dia ngerti ya, lot itu lot terasa. Gimana? Kenapa bisa setangguh itulah? Apa tuh? Karena mentalnya itu udah bukan mental kaleng mungkin aja. 9 tahun sih coy Enggak gitu sih kan. sebenarnya gini. Gimana? Karena gue yakin sama teknik gue Ci. Gue yakin sama analisa gue. Ya, oke. Gue udah tahu patokan harganya kalau misalnya tidak sesuai dengan analisa gue ketika gue transaksi mau kemana, gue averaging di harga berapa, gue harus kena SL-in di harga berapa, terus pokoknya gue entah gimana mungkin terlalu sering lihat market ya. Oke. Jadi tahu karakteristik saw itu mau kemana gitu, karakteristik marketnya itu mau kemana kalau nggak ada news tuh. Jadi makanya berani ngehajar lot 20 lot sampai 100 lot satu kali aja juga berani. Tadi malam itu aku tuh nge-sell saw ceritanya. Mau ngambil 50 lot doang. Mau ngambil 60 lot 20 23. Oh iya, oke. Signal gue tiba-tiba mati, Pak. Itu udah ketekannya sampai berapa kali ya? Apa lebih maksimal lossnya itu gimana? 440 lot bagi 20 berapa kali itu? OP-nya berarti ada sekitar 11 kali transaksi apa 22 transaksi gitu. Oke. 20 lot. Dan itu gue share di grup private Signal. Dengan lot sebanyak itu, dengan balance yang kemarin itu 8M sekian, kalau misalnya margin levelnya itu udah hampir mau MC, cuman karena gue yakin gak akan MC Ji, daripada gue gatel dan gue gak kuat,
gue tidur, gue tinggal tidur sebenarnya. Jadi gue nggak peduli dia kalaupun mau naik paling sampai 1991 doang. 1991, oke. Nah, 1991 doang. Orang sih bilang member-member privat tuh bilang gini, itu lebih baik di-cut aja katanya nanti bakalan terbang lagi. Terus aku bilang, enggak Pak, saya yakin dia turun. Jadi saya lebih baik mending tidur aja. Kalaupun MC, Nah, yang balance 5M ini kalaupun MC, toh modalnya dan profitnya yang 100% itu udah aku tarik. Total penarikan aku itu Ji ada di 8,5M. Oke. Jadi udah bukan modal lagi yang aku tarik. Tahu. Sekarang balance-nya itu ada di sekitar 8,2M. 8,2 M. Udah melebihi modal banget itu, ngeri. Oke. Kalau misalnya di posisi lo Ji, apa yang bakal lo lakuin? Dengan balance gitu, gue sih masih deg-degan sih sebenarnya. Masih deg-degan serius. Kalau gue enggak, sakit kan gue? Iya makanya, makanya sorry nih podcast sekarang juga dengan kalimat, maksudnya apa namanya tuh argumentasi yang kayak barusan. Ini pasti banyak orang yang kontra Miss. Ya, pasti Banyak banget. Bukan kontra lagi sebenarnya. Iya makanya. Karena banyak yang di grup Facebook itu banyak yang tag gue. Gimana tuh? Ngomongnya ini akun demo. Okay. Tapi ketika gue record bukan screenshot lagi. Iya benar, bagus. Gue record, mereka diem semua. Itulah pembuktian. Dan pertanyaannya itu berkembangnya kayak gini. Gimana tuh? Kalau lu udah profit sekian M, Ya. ngapain lu masih jadi kacung broker? Ojir, kok lebih kacung broker? Oke. Ada yang komen ya. kayak gitu. Terus kalau misalnya lu udah profit sekian banyak, ngapain lu harus cari-cari nasabah, cari-cari member? Katanya itu betul. 2 pertanyaan. Ingat Ji, nanti gue jawab satu-satu. Siap. Dan yang ketiga yang paling fenomenal itu adalah gini. Kalau lu udah profit sekian persen sampai MM-an sebanyak itu, kemana hasilnya? Kok gue nggak pernah lihat lu kayak Doni Salmanan lah, kayak inilah, kayak itulah segala macam ya. Ingat pertanyaan 3 itu karena gue bakalan jawab satu-satu. Intinya di podcast itu jawab itu kan? Betul. Karena orang banyak penasaran dalam hal itu sih. Perlu gue bahas gak Ji? Bahas sebelum tuh. nanti kita ke teknikalnya seperti apa. Bahas. Pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama tuh tadi disebut dengan kacung broker. Gimana Mas pendapatnya? Karena gue itu besarnya di DidiMax, gue diajarin teknikal, gue diajarin trading sampai gue bisa ada di posisi ini memberikan signal dengan akurasi 90% dengan satu teknikal dan bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Gue bukan jadi kacung broker sebenarnya Ji. Gue lebih suka nge-maintain nasabah dan juga lebih suka ngajarin anak-anak DidiMax atau tim DidiMax ini cara trading tuh seperti ini. Ya, karena dari awal DidiMax itu memang punya visi misinya itu adalah merubah paradigma masyarakat tentang buruknya dan negatifnya dunia trading, betul? Nah, itu yang disampaikan owner DidiMax ke gue dan yang gue sampaikan ke tim DidiMax dan juga nasabah-nasabah yang ada. Kayak gitu. Karena DidiMax ini perlu gue tekanin dan perlu digaris bawah. DidiMax ini bukan broker yang sama kayak broker-broker di luar sana. Maksud dari kalimat gak sama tuh kayak gimana? Karena DidiMax ini bukan untuk nge-MC-in atau nge-lossin nasabah. Wah, ngeri sih ini. Good. Nanti gue kasih bukti. Sama. Bukan gue pro DidiMax karena emang gue kan anak berbicara DidiMax fakta gitu. juga sih Bukan gue mengagung-agungkan DidiMax, tapi ini memang keadaannya dan situasinya seperti ini. Dan ketika sampai mana tadi gue lupa. Tadi nge-MC-in, bedakan dengan broker lain. Beda. Terus gue gak suka kalau misalnya gue nyarinin member yang ada di grup member privat itu atau DEC itu untuk nge-locking. Gue gak suka. Oh ya paham. Iya, karena semua orang itu harus mempelajari psikologinya itu dengan baik. Bener. Kalau buy ya buy, kalau sell ya sell. Udah pakai SL dan TP, gak usah diotak-atik. Karena selalu akan ada hal seperti ini Ji. Ketika kita buy SAUUSD dengan target SLTP sekian yang masih jauh ibaratnya, tiba-tiba harga turun. Padahal udah pasang SLTP nih. Ya bener. Tapi di cut loss, switch buy. Ya, di switch lah si transaksinya. Nah, yang di switch inilah yang bakalan kena lossnya lagi. Itu banyak banget nasabah yang kayak gitu. Jadi lebih baik buy ya buy, sell ya sell SLTP. Kalau kita dapat rezeki hari ini, kita profit. Kalau misal kita nggak dapat rezeki hari ini, berarti pembelajaran buat kita apa yang salah dengan analisa kita hari ini. Itu yang selalu gue ajarin ke timnya DidiMax, bahkan ke member juga. Bagus sih. Itu yang harus ditekanin. Dan yang ngebuat beda DidiMax itu adalah gini. Ada yang komen, tadi gue kasih sama Logi bahannya, bener nggak? Oh iya. Ya, ada yang ngechat aku Japri karena postingan aku itu depos profitnya itu sampai MM-an. Iya, dan mereka ditanyain kan. Nah, ditanyain ini brokernya itu. Itu. Ini broker di Bayar DidiMax-nya apa enggak enggak? apa-apa. Enggak apa-apa katanya. Betul. Yang jadi pertanyaannya itu adalah
Didi Max itu hanya sebagai broker perantara, Ji. Nah, itu orang nggak tahu itu. Orang Broker nggak itu tahu. perantara, Oke, hanya oke. sebagai Boleh perantara jelasin. antara investor trading dan juga market Bursanya lah ya. bursanya. Nah, yang menaungi mereka ini semua kan ada yang namanya pedagang. Betul. Ada Ya, pedagang. kalau ditanya misalnya Didi Max nggak akan kenapa-napa, ya Didi Max nggak akan kenapa-napa. Kagak, oke. Ya, Didi Max nggak akan kenapa-napa karena semua transaksinya dari broker lokal itu dilempar langsung ke bursa. Betul. Nah, bursa ini ada yang menaungi namanya pedagang. Betul. Kalau misal ditanya emang pedagangnya nggak apa-apa, ya saya nggak tahu pedagangnya gimana. Yang penting itu adalah yang menjadi tanggung jawab Didi Max dan saya pribadi itu adalah selama Didi Max selalu membayar tepat waktu dan berapapun WD deponya sesuai dengan Jumlah hashtagnya dia WD depo tercepat itu nggak akan jadi masalah. Betul. Karena aku pun bisa jamin kalau Didi Max ini tidak akan pernah berubah dari visi misinya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dari deposit withdrawal tercepat 5 menit sampai rekening pribadi. Oke sih, itu udah Dan lu harus semangat dong. Dan apa? Itu terbukti sama gue, Ji. Kemarin gue Depo berapa, WD berapa? WD-nya itu sampai MM-an, sampai ada yang 2M 2,5 M, itu cuma 10 menit. Iya benar. Itu cuma 10 menit, Ji. 10 menit Nyampe ke masuk kan? rekening pribadi Berapa gue. total? 2,5. Anjir. Waktu satu hari yang sama dan satu hari yang sama. Itu dari sama ya? Iya, 2,5 dan satu hari yang sama, dan itu gue pribadi. Heeh. Kalau misalnya Didi Max ini jelek, ingat, Logika kecil. gue itu punya prinsip, Ji. Selama perusahaan gue itu benar, I will stand it. Oke, maksudnya. Aku bakalan stay terus. Ngapain juga? Memberikan edukasi bimbingan yang terbaik, itu udah pasti. Tapi kalau misalnya udah broker yang nggak baik-baik aja, mungkin ya, nggak tahu di luar sana. Oke. Gue nggak akan di sini, Ji. Ya. Gue nggak akan di sini. Ya lah, ngapain juga kan stay. Bukan karena gue pro Didi Max, bukan. Karena Tapi- selama ini gue diajarin itu untuk jadi orang yang baik dan tidak diajarkan untuk menjadi oknum dari broker-broker itu. Nggak diajarin gue. Oke, denger ya kalimatnya. Tapi logika kecilnya sih tadi, kalau misalkan emang di Max-nya gagal bayar, ngapain Mas Cicengli trading? Ya, Iya, ngapain gue di sini? Ngapain dia trading? Dia Mama, juga takut Bapak. dong. Mama, Bapak, maaf uangnya dipinjem. Dengerin lah. Tapi dia pinjamnya langsung profit guys. Tapi serius Ya nih udah, bagi langsung yang nggak percaya, aku minta tadi tolong dibuktiin ya tadi yang Nah, namanya tuh. nanti sama tim konten mungkin Oke, di record juga gitu kan. Ini belum selesai ini. Tadi ada yang pertama kan tadi kacung Ya, kan. udah. Yang kedua adalah kalau misalkan udah profit MM-an, lu kenapa harus ngajakin orang katanya kan kalimatnya gitu. Ngapain sih harus bawa-bawa orang buat trading atau kayak gitu? Itu gimana cara Kayak ngejelasinnya? prinsipnya gini aja, Ji. Kenapa? Orang terkaya di dunia siapa? Ya, mungkin Bill Gates bisa. Nah, ada Iya banyak. sih, banyak kan? lah. Ya, mereka berhenti gak nyari uang? Kagak lah. Kagak, karena mereka tahu. Eh, Karena mereka ngambil hadis Allah. Asik. Keren Masya banget. Allah, alhamdulillah. Bekerjalah, Sampai bekerjalah. Aduh lupa. yang gua. bener dong ah. Serius, bekerja lah apa? Apa Jadi itu? gini, bersedekahlah sampai kau ingat bahwa sampai kau tidak melupakan bahwa kau akan mati besok. Oke. Bekerjalah sampai kau punya pikiran bakalan hidup 1000 tahun lagi. Mindsetnya maksudnya. Mindsetnya ya. Gue kata-katanya lupa, tapi itu yang terngiang-ngiang di Oke. otak gue itu, Ji. Nah, orang terkaya aja, orang yang udah punya miliaran uang aja, bahkan Rothschild pun yang uangnya itu 7 turunan gak akan pernah berhenti, betul, mereka tetap masih cari bisnis uang segala macam, betul? Betul. Karena mereka beranggapannya apa? Mereka bakalan hidup 1000 tahun lagi, Ji. Ada hadisnya kan dalam agama juga. Ada, Iya, dalam betul. Islam pun ada kayak gitu. Dan kalau misalnya aku belum siapa-siapa. Ya. Gue bukan siapa-siapa, Ji. Yang ibaratnya profit segitu belum ada belum jadi apa-apa betul gitu lah, loh. bagi pandangan ini. Masih akan terus membenahi diri gimana caranya untuk menjadi orang kaya dan selalu berbagi kan dalam Islam pun harus jadi orang Iya, kaya betul. kan Harus biar bisa juga. berbagi Benar bersedekah banget. itu sih, Ji. Lebih ke tujuannya ya kan kayak Iya. gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya ditanya udah kaya ngapain harus kerja ya? Iya kan, maksudnya ngapain harus ngajak orang, ngapain harus kerja, ngapain harus jadi kacung di Mac gitu kan. Kenapa Iya. nggak trading sendiri kan, itu kalimatnya gitu loh. Betul. Ada peribahasa yang mengatakan sambil menyelam minum air. Ganti. Gimana? Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Oke. Ketika kita dapat nih, kalau misalnya kita buka-bukain aja, Iya, sok. di Dimex gue digaji sebagai mentor, gue digaji sebagai Iyalah. mentor. Ya terbuka lah kayak digaji kan, Iya, gaji dapat nih. Gaji Oke. dapat. Terus ngajarin nasabah kayak gini dapat komisi nggak? Dapat komisi gue. Oke, komisi Iya kan? dapat. Iya. Mindsetnya itu, Ji.
kalau misalnya nasabahnya atau membernya itu terus-terusan profit, mereka kan transaksinya banyak kan, otomatis uang ke kita pun masuk. Tapi kalau mereka loss, Iya benar-benar. terus kalau mereka MC, berhenti nggak? Berhenti. Ya makanya itu biar win-win solution, bukan win solution sih. Sama-sama inilah ya. Ya, menguntungkan, apa sih menguntungkan. Sama-sama menguntungkan atau gimana lah, mutualisme Iya, atau gimana? sama-sama menguntungkan, itulah yang dilakukan oleh kita itu. Oke. Tapi lebih dekat ke Maruk juga sih, gaji lu dapat gitu kan sebagai mentor, hasil komisi dapat, dia profit juga dapat. Dari mana aja sih penghasilan tuh dari mana Ya aja? selagi bisa lah ya, makanya ilmu tuh adalah bagian penting. Maksudnya ya orang kan pasti bakalan ngomongin hal-hal yang mereka gak sukain, mesti kan gitu kan. Pasti. Kalau Itu lu wajar. baca di semua sosmed gua nih yang orang-orang pembuli, lu cek aja. Gimana Kalau bukan akun setan tuh jadi akun yang foto profil yang nggak jelas lah, namanya nggak jelas lah. Oh iya, dia gak ada identitas diri maksudnya. Dan itu kalau bukan IB yang kerja di broker lagi, pasti akun setan. Akun yang memang diperuntukkan untuk pembuli. Dunia trader itu keras. Kerasnya apa? Kerasnya ketika lo udah dipantau, lo bagus, lo dipantau, lo buat kesalahan, siap-siap dibully. Itu doang sih. Cuman gue nggak peduli, Ji. Oke. Orang ngebully gue setahun kapan gitu sebelum COVID itu. 2020 lah. 2020. Banyak orang yang bilang mental gue kuat. Ya. Enggak. Sebenarnya gue cewek punya hati mellow. Iya, betul, Cuman Pak. karena gue nggak peduli, gue tidak mau baca itu karena gue harus tetap berdiri memberikan yang terbaik, dan gue buktikan kalau live trading gue 1 kali MC flash crash. Bukan cuma di Dimex, semua broker di Indonesia bahkan di luar negeri pun MC, Ji. Bener banyak Itu MC. Tapi ya orang sih selalu kayak gitu ya, akibat nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Nah, tapi karena gua itu punya prinsip kayak gini, gua bakalan buktiin. Ketika gua live trading, gua kasih signal bisa langsung profit. Oke. Dan itu nggak sekali 2 kali. Bener. Itulah yang ngebuat semua pembeli itu tenggelam. Karena gua rasa cuma di Dimex doang yang berani ngasih signal secara live, edukasi secara live, analisis secara live, cuma di Dimex doang. Setuju. Kalau itu gue setuju benar. Dan itu bisa dibuktiin juga sama orang-orang mungkin yang nonton sekarang ya. Cari aja broker lokal yang memberikan edukasi terbuka kayak live trading, apalagi ngasih signal tuh. Ya, lu aja standby 24 jam, bener nggak? Ya bener. Bener. Gue Gue aja standby 24 jam. Betul. Buat siapa? Sebenarnya bukan buat nasabah-nasabah juga, tapi untuk diri gue pribadi. Bener banget. Untuk diri lo pribadi. Bener. Gitu kan? Karena nyambil ya. Kita itu yang memberikan edukasi informasi tentang market kan, otomatis kita harus menguasai market sepenuhnya. Iya. Exactly. Biar bisa diberikan informasi kepada orang-orang, kepada trader gitu kan, karena gak semua orang jadi trader juga kan. Nah, gitu. Pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga tuh, terus kenapa seorang mahasiswa ini tidak membeli ini itu flexing lah katanya kayak si Atnet gitu. Oke. Kenapa tuh? Jawab juga pengen tahu gimana. Gue kalau misalnya tapi kagak dia punya mobil ini apa namanya itu lumayan gitu kan. Nah, kan ya. lanjut. Kenapa? ya, ada beberapa hal sih. Karena gue tuh dulu tuh introvert lah, ya. Asli nih? Oh bohong. Jadi gue tuh introvert gimana? Nggak suka terlalu banyak, nggak suka ketemu orang baru. Sebenarnya langsung. Terus nggak suka terlalu banyak ngobrol sama orang yang nggak gue kenal. Oke. Dan juga ini, gue itu nggak suka yang namanya flexing. Inilah yang berhubungan. Kalau gue nggak kerja di Dimex, dia haruskan gue promosi, ya kan, tentang edukasi segala macam. Betul banget. Untuk mempromosikan bahwa di Dimex itu tidak seperti ini. Kalau gue nggak di sini, gue nggak akan punya sosmed, Ji. Karena gue nggak suka maksudnya menampilkan kehidupan pribadi gue. Gitu maksudnya. Okay. Tapi kalau nggak kayak gitu mungkin orang nggak akan percaya kalau gue tuh ada, gue itu real, gue itu manusia, gue itu cewek. Iya bener. Gue itu di Dimex. Oke. Kalau misalnya nggak gara-gara itu, nggak gara-gara di Dimex, gue nggak akan ada sosmed. Gue nggak mau, cukup WhatsApp aja untuk keluarga dan orang-orang terdekat ya itu. Ini yang mendasarkan kenapa gue itu nggak suka pamer atau flexing. Orang lain kan kalau misal broker-broker yang lain segala macam, mereka mempromosikan dengan cara flexing. Kemewahannya lah ya. Ya kemewahannya. Belum tentu orangnya itu dapat bener dari trading, bener nggak sih? Iya. Saja. Kita gak tahu. Koreksi kalau aku salah. Iya, dan kita gak tahu intinya. Kalau gue pribadi, Ji, gue nggak suka flexing karena yang gue tunjukkan itu adalah real dari pekerjaannya, real dari tradingnya, bukan dari hasil tradingnya.
Karena itu urusan gue, Ji. Kalau gue udah profit MM-an masuk ke rekening gue alokasikan kemana aja hasil dari profit gue, itu urusan gue. Pribadi kan? Gak semua orang harus tahu. Betul. Ya kan, cukup keluarga gue yang merasakan, cukup orang-orang terdekat gue yang merasakan. Karena buat gue itu yang penting gue bisa flexing dari otak gue, dari ilmu gue, dari ilmu yang gue punya tentang trading. Gue flexingnya di sana. Oke, gimana maksudnya tuh? Gue tunjukin akun gue, gue tunjukin analisa gue tunjukin signal gue tunjukin before after nih. Cukup sampai sana kan? Ya, bisa pembuktian. Tapi kalau orangnya terlalu kepo dengan kehidupan pribadi gue, kayak gue buka. Gue itu hidup bukan untuk cuman sama diri gue sendiri. Yeah. Gue tuh punya keluarga yang gue sayangin, yang harus gue bahagiakan. Betul. Punya banyak anak-anak yang harus gue bahagiakan, yang harus gue urus. Punya banyak sesuatu yang ibaratnya lo nggak harus tahu lah. Yang penting paham. Ya, yang penting gue dapat uang itu bukan hasil dari menipu nasabah atau profit sharing segala macam. Enggak lah, Ci. Kalau kayak gitu terlalu jahat. Oke, paham. Jadi udah mesti kayak udah kejawab banget ya. Barusan masih cerita ternyata introvert. Ya gue nggak intinya gue nggak suka flexing. Gue sukanya nunjukin real aja gitu kan. Aja. Kalau masalah pekerjaan, masalah trading ya gue bakal liatin pembuktiannya dari masalah trading, bukan dari hasil apa aja yang gue dapat dari trading. Kalau misalnya bicara tentang rumah gue punya 2. Iya betul. Gue udah punya rumah, punya. Benar. Gue ibaratnya kalau misalnya bukan sombong ya, Ji, gue udah punya segalanya, gue ngerasain udah. Dalam hal takaran diri sendiri gitu kan, maksudnya. Dalam takaran diri sendiri gue udah ngerasa cukup gitu kan? Udah ngerasa cukup sebenarnya. Oke. Kendaraan ada, mesti tempat singgah ada, itu kan udah. Gak susah makan sebenarnya. Oke, good. Balik lagi cara pandang kan. Keren sih maksudnya tuh ya, emang pada dasarnya kan manusia harusnya seperti itu sih sebenarnya kan. Cuman kan di zaman sekarang tuh kan beda-beda, apalagi di siklus nih trader gitu kan. Karena kan untuk orang bisa ngelihat dia sukses di trading berarti dia punya apa kan gitu ya klasifikasinya. Berarti ya udah sih catat buat semuanya. Kalau Miss Stanley ya dia nggak ngeliatin flashingnya dengan cara kayak gitu. Tapi kalau pengen pembuktian dalam artian akun trading gitu datang kan. Datang aja ke sini. Kalau misalnya tiba-tiba keren. Dibuktiin nih, pengen pembuktian, datang aja ke sini. Kita buktikan apa yang apa yang pengen dibuktiinnya gitu loh. Kalau masalah trading, datang ke sini, gue kasih signal, gue kasih analisa, sok. Gue suka nih. Karena signal gue bukan signal orang lain. Ya benar. Jadi kan takutnya gimana kan atau apa. Benar-benar sih. Jadi kalau yang lihat podcast sekarang dan misalkan ada keresahan hati yang dimana gak setuju dari statementnya dari Mas Stanley ini, ya teman-teman datang aja ke Didimek gitu kan tuh dia gak kalau ngasih kehidupan pribadi gak akan gue kasih uang. Tapi kalau ngasih masalah kerjaan, gue kasih analisa, gue kasih ilmunya, gue kasih profitnya. Oke, deal ya. Keren banget sih ini sip. Bagus. Emang harusnya kayak gitu. Oke, Mas Stanley, itu kan tadi 3 poin sih sebenarnya inti dari kita kan dari podcast ini itu udah kejawab dan mudah-mudahan kejawab juga sama teman-teman. Sekarang simpel sih gini. Kalau ngomongin mindset trading sendiri nih Mas Stanley selama berapa 9 tahun tadi kan? 9 tahun. Apa sih yang membuat mindset Mas Chen itu kayak ini gue bertahan aja di divisi trading? Padahal pasti kan udah pernah naik, udah pernah turun, MC udah beberapa kali, bener kan? Iya. Ini gue gak bohong nih, bener kan? MC udah pernah teriak. Maksudnya kayak ya kenapa masih bertahan dunia trading gitu kan? Tolong kasih tahu juga karena banyak orang yang MC terus nyerah mesti gitu loh. Gimana mindsetnya? Karena mindset gue gini, ketika gue gagal nih, gue nggak mulai dari nol, Ji. Tapi gue mulai dengan modal pengalaman. Okay. Dan pengalaman ini menjadi pembelajaran untuk bisa jadi lebih baik. Betul. Karena gue yakin, gue bukan tupai. Dan aku yakin juga orang-orang di luar sana bukan tupai. Yang jatuh ke lubang yang sama. Ya. Kalau jatuh ke lubang yang sama, berarti dia tidak mempelajari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Iya evaluasi ya betul. Ya, itu doang sih. Oke, tapi ya itu tadi lah. Nah sekarang berbicara sebagai job desk pekerjaan mentor. Mentor kan ya saya sih beranggapannya kayak gini ya. Mentor itu kan berarti dia memberikan jembatan signal terhadap para member yang ngikutin signal. Itu tanggung jawabnya gede loh. Setuju ya gak? Emang. Iya kan? Iya karena yang ngasih signal itu ya diikutin sama semuanya kan. Iya. Mental beban loh. Iya. Gimana rasanya menjadi seorang mentor dan ketika ada member yang berisi kan member beda-beda karakter kan. Nah boleh cerita dong kayak gimana nih perasaannya aja nih jadi mentor tuh kayak gimana Mas Di? Fenomenal gimana Mas Di? Jadi gini, kalau misalnya member itu ribut nih di grup gara-gara floating atau segala macam. Betul, dan itu ada. Pasti, itu selalu ada. Iya tuh. Gue nggak bisa menyalahkan, karena mental orang itu beda-beda. Ya, cuman gue bisa menenangkan dengan cara menganalisa. Gue kasih analisanya. Ini Pak sampai sini, ini Pak sampai sini.
gak akan pernah gue tinggalin Ji. Ini dengerin nih, catat nih, bagus nih. Karena broker yang lain ya gitu sih. Ketika gue ngasih signal, terus floating nih, belum kena SL atau TP masih jauh, biarin. Tapi kalau misalnya udah kena SL segala macem, maksudnya udah mau kena SL, gue pasti kasih analisa lanjutannya. Oke. Gimana caranya gue itu bakalan selalu aktif di grup itu untuk menenangkan semuanya. Jadi gue nggak akan pergi. Walaupun sebenarnya mental gue kena pribadi nih, aduh ini kena floating, aduh ini kena ini. Tapi gue nguatin diri gue sendiri kalau gue percaya sama analisa gue. Aku pribadi ya, aku pribadi. Dan yang diharapkan sama member-member itu ketika floating lah atau apa? Floating, kita tuh harus selalu ada Ji. Emang benar. Kita itu harus selalu ada. Di sana pelayanan kita, di sana orang-orang tuh, oh ternyata di Dimex itu tidak membiarkan member-membernya seperti ini terluntang-lantung ketika signalnya nggak ada, atau terluntang-lantung ketika signalnya mau kena SL. Iya benar. Makanya walaupun gue kena mental misalnya, tapi gue bakalan selalu ada ngasih analisa. Oke lah. Ini kemana, ini kemana, ini kemana. Karena gini Ji, walaupun kita kena SL, lebih baik disyukuri itu saatnya kena SL mungkin ya. Iya. Lebih baik disyukuri kena SL. Karena momen itu masih banyak untuk kita bisa profit Ji. Ya, tapi mental itu nggak bisa dibentuk. Mental itu kalau ketika mental sudah kena, psikologi sudah kena, itu nggak bisa dibentuk dengan cepat. Ya betul itu harus recovery pelan-pelan juga. Bener-bener. Lebih baik kena SL. Kenapa aku bilang mental itu nggak bisa dibentuk? Lu nahan floatingan 10 hari, lu kena mental nggak? Kena dong, kepikiran gua. Padahal dalam waktu 10 hari itu lo bisa dapetin profit. Iya. Paham, keren sih, paham. Keren ini pemahaman. Jadi ini bisa disimpulkan kalau misalkan Mas Ican itu sebagai mentor benar-benar gak bakal ninggalin membernya, setuju? Semua yang ada di Dimex itu biar orang ngedengerin nih. Semua yang ada di Dimex itu ketika mereka kasih advice, suggest segala macam, mereka tidak meninggalkan. Mereka gak akan ninggalin. Itulah bedanya di Dimex ya. Dengan mereka harus tanggung jawab sama apa yang mereka lakukan. Oke, siap. Mantap nih. Ini emang benar banget. Jadi karena kan orang tuh bakalan punya pemikirannya tersendiri dengan apa keraguan-keraguannya. Cuman maksud saya tuh kayak tadilah keraguan dengan akunnya Mas Ican Lee, keraguan dengan statementnya Mas Ican Lee itu kan bisa datang aja ke kantor, setuju? Gak bakal kemana-mana? Gak bakal kabur kan? Enggak. Siapa tahu mana nih tiba-tiba ada yang datang gitu kan, saya lihat akunnya keren, saya ngelihat apa di Maxtalk yang di YouTube gitu kan, tinggal liatin aja ya. Karena kita ini the real gitu kan, ngomongnya bukan omong-omongan doang. Oke, ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup juga buat Mas Ican Lee gitu kan. Kebetulan beliau baru selesai tambah usia gitu kan, asik. Ya kan, usia kita ucapin selamat ulang tahun juga. Semoga sehat selalu, panjang umurnya. Dan pertanyaan terakhirnya adalah ini sih lebih ke ini dari tim konten, gue gak tahu ya. Ini pertanyaan adalah Mas Ican Lee, tolong tanyakan ini Master Religi ke Mas Ican Lee. Pertama, Mas Ican Lee kapan menikah? Itu kan jangan disinggung. Yang kedua adalah sosok laki-laki seperti apakah yang Mas Ican Lee tipekan untuk menjadi seorang suami? Tapi di sini kalimatnya adalah kalau mau dijawab boleh, kalau enggak juga apa takut keberangkatan ya. Jawab betul gitu. Siapa yang gini? Siapa? Gimana? Jawab dulu nih, jawab. Oke, deal ya. Oke, boleh. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, sip lah. Karena kalau lu mencari cowok gue gak ada, dia gak punya sosmed Ji, jadi aman. Oh gitu? Oke, kapan nikah sama tipe cowok yang seperti apa katanya gitu kan, belum tahu nih. Doain aja tahun depan kalau jadi. Harapannya sih tahun depan ya, tapi kita belum punya rencana, tapi insya Allah aku perbaiki diri aku sendiri, berdoa lebih dalam lagi karena siapa sih yang gak mau nikah? Iyalah semua itu doang sih, insya Allah. Pengennya sih tahun depan, semoga terwujud. 2024 tadi ya. Oke. Kalau tipe cowok aku itu karena gue tuh jealousan, cemburuan. Dia ternyata cemburuan guys. Oke, gimana? Kayak gimana? Gue tuh nyari cowoknya yang sabar gitu loh, karena tahu gak kenapa harus sabar? Tahu ini. Kalau paham lah ya, sabar kayak terus. Karena aku itu keras kepala, independen, jadi pengen memegang semua kendali gitu. Betul sih, jadi harus ada yang ini ya. Nah, sabar pasti. Lebih suka ke tipe cowok yang nggak terlalu banyak ngomong tapi action. Oke, langsung meluk gitu ya. Asik. Dengerin guys, itu action katanya dia. Oke, terus. Gue nggak suka cowok bodoh. Emang ada ya orang cemburu. Maksudnya klasifikasi nih, klasifikasi orang kan semuanya pintar kan. Iya, bodoh tuh gimana maksudnya? Bodoh itu dalam arti kalau bodoh tuh dia tidak bisa bertanggung jawab sama hidupnya dia sendiri. Oke, paham. Kalau dia bisa bertanggung jawab dengan hidup dia sendiri, dia bisa membahagiakan gue. Benar. Yang penting mesti kalimat bodohnya kan dia gak tanggung jawab kan. Itu dianggap percaya bodoh lah kayak gitu, betul. Iya.
Pokoknya gue itu suka cowok yang dingin, gak terlalu banyak ngomong, terus tidak punya sosial media. Ntar lu zaman sekarang emang ada ya? Ada. Kayak Instagram kayak gitu yang lain-lainnya ada orang gak punya? Cowok gue gak punya sosmed. Oh bukan gak punya, dilarang kali. Enggak. Mana ada? Sebelum gue ketemu sama dia. Emang udah gak punya? Sebelumnya memang dia punya. Sebelumnya dia punya. makanya. Tapi pas ketemu sama gue, dia udah gak punya sosmed semuanya. Kenapa? Jadi dia cuma punya WhatsApp doang. Gak ngerti juga. Cuman ya gue syukurin itu adalah ya syukurlah dia gak punya sosmed karena semua yang berhubungan sama gue pasti dicari. Oh iya ada kan di sosmed dia. Ya itu doang sih. Dan yang gue suka tuh gue itu intinya itu sih Ji. Gue nggak suka cowok bodoh tuh dalam arti tidak bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Ya minimal. Karena kalau misalnya bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, gue yakin gue bisa bahagia. Benar-benar. Berarti bukan masalah materi, gak ada ya? Materi apa tuh gitu. Materi gue udah bisa sendiri. Tapi sorry nih, siklusnya perempuan kan nanti bakal jadi mamam dari seorang imam kan. Iya betul. Sudah aku tuh gitu. Betul. Kalau itu sih insya Allah akan berubah menjadi wanita soleha yang mengikuti suami. Asik. Kita doain aja kan, asik-asik. Amin gila. Asik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin gitu kan ya. Semoga jadi doa yang tepat aja di usianya yang sekarang juga gitu kan. Masih Chandli benar-benar nanti kan. Sorry ini terakhir gue tambahan nih. Serius. Kalau misalnya nanti udah nikah, seorang Masih Chandli ini mungkin ditonton nanti sama owner juga lah. Takutnya kan gue ini nanya doang. Jawab boleh. Kalau sudah nikah, Masih Chandli apakah bakalan stay di DMake? Atau misalkan akan gimana aku gak tahu nih plan kedepannya lah lebih tepatnya kalau udah nikah. Gimana keadaan mungkin ya kondisi, tapi aku sih maunya tidak pernah meninggalkan ini. Ya, itu dong. Dan aku yakin kalau misalnya nanti calon suami aku dia selalu memberikan kebebasan. Dia memberikan kepercayaan. Jadi kalau misalnya mau bekerja dia tidak akan larang, nggak kerja juga dia nggak akan larang. Oke sih, Allah mudah-mudahan ya jadilah ya sama si ini gitu kan, kita doakan. Dan yang gak punya media sosial katanya gitu kan, yang hanya punya sok aja cari. yang punya soal gini masih, kenapa saya nanya, setiap Masih Chandli itu kan dia tuh rutin banget ya, setiap pagi dia post diri dia mau lagi berangkat atau apa gitu kan, kayak segini dia selfie, perempuan emang kayak gitu kan. Dan gue suka lihat tuh komentar itu semuanya laki-laki semua, dan pada nyawa kayak ini cowoknya kemana, ibunya kemana, apakah kamu gak takut kamu sendiri? Oh kayak gitulah laki-laki gitu kan. Maksudnya kayak, makanya gue pengen tanya ini sekarang. Dia tuh gini Ji, gue pernah upload nih ya di sosmed kita berdua. Terus dia bilang, gak usah di-upload ngapain, itu untuk konsumsi kita berdua, bukan buat konsumsi orang lain. Oh konsumsi dong, konsumsi apaan? Oh ya konsumsi kita berdua boleh lah, kayak emang bener sih. Dia sih bilangnya kayak gitu. Terus gue tanya, kalau misalnya ada yang ngedeketin aku karena dia nganggapnya gak punya pacar, balik lagi ke lu, kata dia ngomongnya gitu. Balik lagi ke lu bisa jaga kepercayaan gue gak gitu. Aneh ya, biasanya kan cowok tuh selalu pengen upload ya gak sih? Biasanya ini serius rata-rata kan, tapi ini ya begitulah. Inilah kisah asmaranya Masih Chandli semuanya. Tapi di luar dari itu semua itu lupakan karena itu adalah informasi bonus aja. Informasinya adalah tadi kita udah bahas tentang tema hari ini tuh adalah bukan 400 berarti 500 dong. 500%. 500% dan itu bisa dibuktikan dari akun tradingnya Masih Chandli ini. Yang gak percaya bisa datang aja ke kantor. Sekali lagi thank you Masih Chandli, tos dulu dong. Semoga sehat-sehat. Amin. Semoga akunnya clear posisi. Amin. Dan juga profit tentunya. Amin. Kenapa? Karena banyak member yang ikut dia gitu kan. Khususnya member Privat Teknik 3MA ini ikutin follow signalnya Masih Chandli. Ya. Boleh aku masih pesan gak? Boleh dong, silakan. Apa? Untuk para trader yang ada di luar sana. Ya. Stop bayar edukasi trading berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Stop bayar signal atau beli signal beratus-ratus ribu, beratus-ratus juta. Cari di DMax. Cari edukasi yang ada di DMax. Karena di DMax itu menyediakan edukasi dan bimbingan serta signalnya itu secara gratis. Kita trading, learning by doing. Kita belajar sambil sharing dan diskusi. Karena semua trader itu butuh yang namanya diskusi. Oke, mantap sekali, thank you Masih Chandli, dan semoga dipahami ya oleh sahabat trader di luar sana karena kasihan. Kalau gue dengernya kasihan gitu loh, orang harus ngeluarin uang, bayar edukasi, bayar signal, kenapa gak cari di DMake aja? Oke, mungkin itu aja dari kita berdua. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton DMake Talk hari ini, dan tentunya jangan lupa selalu tonton di DMake Official. Di situ banyak banget pembelajaran tentang trading, lab YouTube itu selalu ada. Jadi buat semuanya semoga sehat dan juga salam profit. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.